Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, pada siang hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa. Ya, salah satu dari kalian, ketua kelas Ahmad, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Pada pertemuan ini, materi kita adalah menghiasi diri kita dengan berbaik sangka dan amal soleh. Semuanya paham? Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad, Fauzi, selanjutnya. Oke. Sebelum Bapak mengajarkan materi ini, siapakah yang tahu di antara kalian bagaimana cara kita mengukur atau mengetahui amalan-amalan soleh itu? Dan bagaimana cara untuk melaksanakan berprasangka baik atau husnuzon kepada orang itu bagaimana? Ada yang tahu? Oke. Habis ini tolong perhatikan dan cermati apa yang Bapak akan sampaikan pada kalian. Ngerti? Oke. Kita mulai pelajaran siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk yang pertama yaitu beramal soleh. Di sini ada satu ayat Quran yang menjelaskan tentang beramal soleh. Yang pertama yaitu saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ini yaitu surat Al-Ashr. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali manusia atau orang-orang yang melakukan 4 hal tersebut. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal soleh atau melakukan suatu kebajikan. Yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran. Yang keempat yaitu saling menasihati untuk kesabaran. Dan di sini ada dalil Al-Quran yang kedua, itu Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zahro. Biji zahro itu seperti biji diperumpakan sebagai biji sawi. Niscaya dia akan melihat balasannya tersebut. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zahro, dia akan melihat balasannya. Surat Az-Zalzalah. Jadi dari semua yang kita lakukan di muka bumi ini, kita akan melihat balasannya. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan buruk yang kita lakukan di muka bumi ini. Kita sebelum melakukan amalan-amalan soleh, kita harus tahu dulu ya, bagaimana amalan-amalan soleh itu disebut sah atau resmi atau dibilang menjadi amal-amal soleh. Yang pertama adalah kita mengamalkan soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya atau dasar amalannya.
Yang kedua, yaitu beramal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas atau hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Ya, sekarang Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Contohnya begini, kita akan melakukan amalan soleh yaitu beribadah sholat. Contohnya satu sholat. Kita harus mengetahui ilmunya dulu. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang kewajiban sholat, bacaan-bacaan sholat, rukun-rukun sholat, syarat wajibnya sholat. Ya, jadi sebelum kita melakukan amalan soleh ini atau sholat tersebut, kita harus mengetahui ilmunya atau syarat sahnya sholat tersebut. Nah, itu amalan soleh kepada Allah SWT. Ya, harus tahu ilmunya dulu. Yang kedua, amalan soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat ini kita melakukan salat ini kita ikhlas kepada Allah. Kita bertujuan mengamalkan salat ini hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena disuruh orang tua, karena pengen dilihat sama teman, pengen dilihat sama orang tua, ya, bukan. Karena salat ini sebagai kewajiban bagi orang muslim. Ya. Yang ketiga, itu amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Ya. Untuk mengetahui ilmu sholat ini, kita bisa melihat atau ada tata cara atau peraturan atau anjuran, ya, bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat, terus 5 waktu sholat, itu semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis Rasul. Ya, sudah jelas. Semuanya atas dasar dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Oke, itu semua dalil dari Al-Quran. Dan juga ada berbuat baik, beramal soleh, dalil dari hadis Rasul. An Abi Dzarrin Jundub bin Janadah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wala an yatalqa akhaka biwajhin talqin. Yang artinya dari Abu Dzar Jundub bin Janadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, janganlah sekali-sekali kamu mencemooh, ya, perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka berseri-seri. Ya. Dari hadis ini menerangkan, ya, bahwasanya kita tidak boleh mencemooh atau meremehkan orang lain yang berbuat baik kepada temannya, walaupun cuman bersenyum, ya. Bersenyum aja gitu sudah melakukan amalan baik kepada manusia. Yaitu dari beberapa dalil tentang beramal soleh. Ya, sekarang kita akan menerangkan yaitu berbaik sangka. Apa itu berbaik sangka? Ya, berbaik sangka itu kalau kita bahasakan lain yaitu seperti husnudzon. Husnudzon itu berbaik sangka. Kalau lawan katanya husnudzon adalah suudzon. Ya, itu berburuk sangka terhadap amalan-amalan orang lain. Di sini ada dalil yang menerangkan tentang berhusnudzon. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yabtag ba'dukum ba'dah ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah dia ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara
yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Ya. Ini diambil dari surat Al-Qur'an Al-Hujurat ayat 12. Dan ada hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadisi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah berprasangka buruk karena disangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Wahai anakku yang soleh, marilah kita membiasakan diri berbaik sangka ya dalam menghadapi kegiatan kita sehari-hari, entah itu kepada teman, entah itu kepada orang tua, entah itu kepada tetangga kita. Ya, kita harus berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Contohnya apa? Ya. Kita melihat teman kita menolong temannya atau mengasih suatu barang kepada temannya. Misalkan si Ahmad mengasih atau meminjamkan pulpen kepada si Abdul. Nah, kita harus bersangka baik. Oh iya, si Ahmad ini berbuat baik. Ya, karena Ahmad tahu kalau si Abdul ini tidak punya pulpen atau pulpennya lagi rusak. Ya, kita harus bersangka baik bahwasanya si Ahmad ini melakukannya dengan ikhlas. Ya. Jangan kita mengira, itu ngasih minjemin pulpen kepada Abdul biar dibilang baik, biar dibilang kamu tuh baik banget gini, biar dibilang sama orang-orang. Jangan. Ya, kita harus berbuat atau berprasangka baik pada teman kita. Ya. Dari dua materi tersebut, ya, kita usahakan lakukan atau kita laksanakan, kita uraikan kepada kita sehari-hari kita, ya. Harus yang pertama beramal soleh, ya, beramal soleh sehari-hari kita. Yang kedua itu harus harus melakukan amal baik, ya. Berprasangka buruk tidak boleh, husnuzon tidak boleh, kita harus husnuzon. Yang tidak boleh itu suuzon, lawan kata dari husnuzon. Oke, cukup sekian dari Bapak. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.